saya tidak pernah lari, apalagi sembunyi. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah lari dan tidak pernah sembunyi. Insya Allah besok hari Sabtu pagi saya akan hadir di Polda Metro Jaya bersama para pengacara saya. Dan kepada umat Islam sekali lagi, jangan bikin kerumunan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang saya pandang amat penting sekali berkaitan dengan status saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, bahwa saya tidak pernah lari, apalagi sembunyi. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah lari dan tidak pernah sembunyi. Karena selama ini pada proses pemulihan, saya lebih banyak duduk di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat Megamendung. Karena di pesantren ini udaranya sangat asri, segar, jadi untuk pemulihan luar biasa. Yang kedua, saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah, kenapa saya katakan saya tidak pernah mangkir? Pada panggilan yang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Nah, ketika itu saya tidak bisa memenuhi panggilan, saya kirim pengacara. Pengacara datang ke sana, bertemu dengan penyidik, menyampaikan surat secara resmi, minta penundaan, dan alhamdulillah penyidik bisa memahami dan menerima. Nah, akhirnya sepakat bahwa saya diundurkan untuk panggilan yang Nah, kemudian pada panggilan yang kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Nah, ketika itu saya melihat posisi pemulihan kita memang masih perlu penambahan sedikit waktu. Dan lagi-lagi saya tidak mangkir, tapi saya kirim pengacara saya bertemu kembali dengan para penyidik. Kita sampaikan surat, kita sampaikan permohonan, dan alhamdulillah permohonan tersebut diterima secara baik oleh para penyidik. Lagi-lagi di sini saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, pada hari itu juga, yaitu di pagi hari Senin tanggal 7 Desember, ada kesepakatan, yaitu antara para pengacara dengan para penyidik, juga dengan keridoan saya, di mana kita sepakat bahwa saya akan datang ke Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Itu sudah merupakan satu komitmen. Ya. Nah, karena itu di sini yang perlu saya sampaikan juga pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 7 di hari Senin tersebut, secara mengejutkan, sebagaimana kita tahu semua, di mana di siang hari Bapak Kapolda Metro Jaya mengumumkan tentang tragedi penembakan 6 Laskar FPI yang selama ini setia mengawal saya. Tentu ini satu peristiwa sebetulnya tidak ada sangkut paut dengan soal panggilan saya. Maka itu pada pagi hari itu saya tetap kirim pengacara, saya tetap mengurus urusan panggilan, karena memang kita tidak pernah sangka kalau penembakan itu berkaitan dengan Polda Metro. Karena saat itu kami masih mengira kalau itu adalah orang tak dikenal. Nah, ala kulihal, setelah itu yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya, yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya, tentunya saya, para pengacara semua terkejut, karena 2 panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi, dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, itu hari Senin yang akan datang. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut saya sebagai tersangka, kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di Markas Syariat Megamendung.
Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember. Itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Dan alhamdulillah terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara bagaimana komitmen yang hari Senin tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana. Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, untuk patuh hukum, untuk ikut melaksanakan daripada prosedur hukum yang ada. Nah, karena itu kepada semua media saya ingatkan, janganlah membuat berita-berita yang provokatif, berita-berita yang ada aroma adu domba, berita-berita yang membuat gaduh. Jadi tidak benar kalau saya lari, saya sembunyi, atau saya mangkir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga, dan yang paling berbahaya adalah mengundang perhatian masyarakat sehingga nanti terjadi kerumunan. Nah, begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan, dan ini akhirnya bisa merugikan kita semua. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak perlu ada pengerahan kekuatan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Insya Allah besok hari Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020 saya akan diantar oleh para pengacara saya. Nah, untuk memenuhi panggilan atau memenuhi yaitu panggilan atau rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Polda Metro Jaya, saya minta tidak perlu untuk mengerahkan pasukan, apalagi secara berlebihan, karena akan mengundang perhatian, mengundang kerumunan, bahkan bisa memberi kesempatan kepada pihak ketiga, provokator, untuk membuat kegaduhan. Nah, ini kalau ini terjadi, akhirnya kita semua rugi. Nah, tidak usah khawatir, saya pegang komitmen, insya Allah besok hari Sabtu pagi saya akan hadir di Polda Metro Jaya bersama para pengacara saya. Dan kepada umat Islam sekali lagi, jangan bikin kerumunan. Apalagi sebab kalau bikin kerumunan lagi nanti ada provokator, ribut lagi, gaduh lagi. Saya tidak mau ada kegaduhan, saya tidak mau ada kerumunan. Saya ingin pemeriksaan itu berjalan secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kepada masyarakat cukup doakan dari rumah,